Karena ternyata asik juga ya kalau punya seseorang yang selalu mensupport kita, tapi tanpa ada tekanan status atau apalah gitu. Buku Cerita. Hai, kita bertemu kembali di Buku Cerita bareng Awang Ajiwasita. So, hari ini kita akan kembali membacakan cerita demi cerita. Sebelumnya terima kasih banyak ya. Terima kasih yang sudah masuk dan sudah mengirimkan cerita demi cerita yang banyak banget, banyak banget. Terima kasih, terima kasih. Sehat ya semuanya ya. Semoga cerita-cerita dalam kehidupan bisa kita maknai dengan indah, bisa kita lihat dari kacamata yang jauh lebih luas lagi supaya kita melihat sebuah case atau sebuah kejadian atau sebuah masalah itu hanyalah proses dalam sebuah kehidupan. Right. So, hari ini kita akan membacakan satu cerita yang ini dikirimkan oleh Jono. Oke, terima kasih banyak Jono. Hai buku cerita, aku mau ikut kirim-kirim cerita. Kebetulan ini soal temen SMA aku dulu. Sahabatku, namanya Bayu. Jadi kami kemana-mana berdua. Kebetulan kami punya hobi yang sama, suka basket dan suka musik. Bahkan kami juga bikin grup rap zaman dulu. Namanya Baijo Crew. Asik, Baijo Crew. Bayu dan Jono, Baijo. Oke, Baijo. Kadang kami mengisi acara pentas-pentas kampung 17-an, pentas seni sekolah, atau ya sekedar tampil aja di acara ulang tahun teman-teman. Aku dan Bayu hampir setiap hari ketemu. Satu sekolah, rumahnya deket, pokoknya semua tahu lah kalau kami tuh kompak banget. Kalau lagi nongkrong sama teman-teman lain, kami suka diminta ngelawak lah, buat ngedance lah, pokoknya seru-seruan aja gitu. Nah, Bayu waktu SMA punya gebetan namanya Eno. Mereka berdua pasangan yang asik banget. Meskipun nggak pacaran, maksudnya Bayu nggak pernah nembak. Kalaupun mereka ditanya apakah pacaran, Eno dan Bayu tuh sama-sama nggak pernah ngaku. Enggak, kami temenan kok gitu. Tapi kita semua tahu lah. Kami pun sudah menganggap mereka tuh pacaran tanpa mereka deklarasikan. Dan itu juga sudah berjalan sangat natural. Suatu saat, aku pernah ngobrol sama Bayu. Kenapa kok nggak jadian aja sih sama Eno? Biar makin jelas ke depannya gitu. Apalagi waktu itu kami udah hampir lulus SMA. Maksudnya ya supaya tidak saling kehilangan aja. Karena jujur, kami sebagai temennya juga seneng lihat mereka berdua. Si Bayu yang ceria dan kreatif, orangnya baik, dapat Eno, seorang perempuan yang cakep, seorang model, dan orang itu gak jaim. Couple goals banget lah mereka itu. Wow, ini jadi satu Jadi satu pasangan yang kayak sudah diakui sama temen-temennya, meskipun mereka sendiri nggak ngakuin ya, tapi kebersamaan mereka tuh kayak udah solid gitu. Punya teman kayak gitu juga nggak? Ada nggak? Kayaknya ada deh di setiap circle tuh kayaknya ada deh. Si ini tuh ya udah pasangannya ini gitu. Anyway, Bayu bilang sebenarnya dulu Bayu pernah nembak Eno. Eno bilang kalau dia tuh seneng ada Bayu dalam kehidupannya. Tapi kalaupun ketika pacaran, dia takut kalau nanti kebersamaan ini akan hilang gitu. Bukankah hubungan yang selama ini berjalan adalah hubungan yang diinginkan? Saling berbagi, kemana-mana bisa bareng, tanpa ikatan apapun. Lalu kenapa mesti ditekankan dengan adanya status? Jangan-jangan nanti malah membuat sebuah batas khusus yang menciptakan larangan demi larangan. Nggak mau kan? Itu kata Eno. Dari situ, aku semakin salut sama mereka berdua. Itu pun menginspirasiku untuk nyoba juga nyari gebetan. Karena ternyata asik juga ya kalau punya seseorang yang selalu mensupport kita, tapi tanpa ada tekanan status atau apalah gitu. Aku seneng banget lihat mereka.
Aku pikir asik ya menjadi mereka. Wow. Lagi-lagi. Ini adalah satu case di mana cowok dan cewek deket ya, anggaplah pacaran, meskipun kalau di sini sih tidak mendeklar mereka pacarannya, tapi anggaplah pacaran, dan itu menginspirasi banyak orang. Asik ya mereka berdua. Itu biasanya banyak doanya tuh dari teman-temannya ya, kayak semoga mereka langgeng lah, semoga itu memang jodoh mereka gitu. Paham kan? Bukannya ngiri, seandainya aku jadi pacarnya, bukannya gitu ya kan? Ada kan, pasti ada deh. Saya yakin pasti ada itu. Oke. Aku seneng banget lihat mereka. Aku pikir asik ya menjadi mereka ya. Lalu aku kenalan sama Esti, teman Eno yang kebetulan satu sekolah. Aku berkenalan, ngobrol, dan aku putuskan untuk mendekatinya. Karena anaknya cantik, kalem, kece banget pokoknya. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata susah banget deketin Esti. Oke, Jono, saya tahu perjuangan Anda. Aku pingin punya sesuatu. Aku pingin punya seseorang, pingin kayak Eno dan Bayu gitu. Ada Esti nih. Susah tapi. Oke. Ternyata susah banget deketin Esti. Mau deket aja dia kayak udah jaga jarak gitu. Mau perhatian dikit aja dia udah menghindar. Sampai kapan nih? Aku tuh sedih banget. Lebih tepatnya bingung apa yang harus aku lakuin. Suatu saat aku cerita sama Eno, what should I do ya? Karena kan emang dia temennya Esti. Dia pasti paham mesti gimana. Kebetulan waktu itu aku ngobrol cuman berdua aja sama Eno. Pas ketemu dia pulang sekolah. Eno bilang, susah John kalau kamu mau deketin seseorang cuman untuk status, cuman untuk gaya-gayaan aja. Apalagi kamu bilang kalau kamu pengen jalan sama Esti karena lihat aku sama Bayu. Aku sama Bayu tuh gak pacaran John. Dan itu yang kamu cerita sama aku kalau kamu pengen kayak gitu kan? Susah John. Oke. Ini sekali lagi kutipan dari Eno untuk Jono. Aku sama Bayu tuh gak pacaran John. Dan itu yang kamu cerita sama aku kalau kamu pengen kayak gitu kan? Susah John. Oke. Eno terdiam sejenak. Terus dia cerita, John, aku tahu kamu sahabat Bayu. Dan aku yakin kamu juga tahu semua soal aku dan Bayu. Kenapa aku gak mau kami pacaran? Ya karena aku gak mau kami saling mengikat John. Kita masih muda kan? Mantep ya jawabannya ya. Responnya mantep ya. Eno. Mendengar itu aku tertegun. Wow, Eno dewasa banget ya. Hingga kemudian di saat sore yang menjelang senja itu, tiba-tiba kedua tangan Eno memegang kedua tanganku. Dia menatap tajam kedua mataku dan bilang, soal kamu mau sama siapapun John, yang penting hatimu. Kamu bahagia gak? Aku kaget setengah mati. Ini tangan Eno memegang erat tanganku. Dan aku diem aja, kaku, gak ngapa-ngapain. Kaget aja, ini kenapa? Tiba-tiba tangannya dipegang dua-duanya. Sambil bilang, soal kamu mau sama siapapun John, yang penting hatimu. Kamu bahagia gak? Wow. Jono kaku, gak ngapa-ngapain, diem aja. Kemudian Eno bilang, John, kamu tuh orang baik. Siapa yang gak pengen jadi pacarmu? Esti, aku tahu dia tidak akan pernah mau sama kamu. Dia sahabatku. Dia tahu semua tentang aku. Dia tahu kalau aku punya rasa yang kusimpan dalam-dalam untuk kamu. Wow.
Oh my god. Oh. Oke. Esti, aku tahu dia tidak akan pernah mau sama kamu, John. Dia sahabatku. Dia tahu semua tentang aku. Dia tahu kalau aku punya rasa yang kusimpan dalam-dalam untuk kamu. Dek, si gadis cantik ini. Ini udah punya sahabatku loh. Aduh, Tuhan. Oke. Oke. Wow. Ini belum selesai ya. Oke. Eno bilang gini. Aku tahu kamu gak akan bilang sama Bayu. Karena kalau kamu cerita sama dia, kalian gak akan berteman lagi. Itu yang aku lakukan juga, John. Aku gak bilang kayak gitu. Karena kalau aku kehilangan Bayu, aku kehilangan kamu. Sosok yang aku suka dan selalu aku perhatiin. Tapi kalaupun kamu akan bilang sama Bayu, ya itu keputusanmu. Dan aku siap kok sama konsekuensi apapun. Kehilangan Bayu, gak apa-apa. Toh kami juga gak terikat apapun. Yang jelas, kamu tetap jadi orang baik ya. Aku tidak mau nembak kamu. Aku gak mau membebankan ini sama kamu. Cuman biar kamu tahu aja, John. Kalau sampai kapanpun, aku siap buka pintuku buat kamu. Cuma biar kamu tahu aja kalau sampai kapanpun, aku siap buka pintuku buat kamu. Oke. Aku diem. Aku gak bilang apa-apa. Hingga kami masing-masing pulang pun, aku gak komentar apa-apa. Satu sisi, aku ingin sekali cerita sama Bayu karena dia sahabatku. Tapi di sisi lain, ini efeknya gak enak banget pasti. Ya, puluhan tahun berlalu, setelah lulus sekolah, aku, Bayu, Esti, Eno, kami beda tempat kuliah, beda kota, dan hampir tidak pernah berhubungan lagi. Sampai sekarang. Dan ini menjadi rahasia terbesarku dalam hidup. Pertama kali pun aku ceritakan ya di buku cerita. Meski harus pakai nama samaran. Lega sekali sudah menceritakan ini. Aku gak sabar pengen denger cerita ini dibacain. Nice to share. Terima kasih Jono, yang ternyata Jono adalah nama samaran. Wow, dari cerita ini mungkin ada yang pernah ngalamin, mungkin ada juga yang pernah punya kisah atau bahkan mungkin pernah punya impian serupa gitu. Silakan di-share ya di kolom komentar, silakan dibagi ceritanya kalau punya cerita. Silakan dikirimkan juga kalau punya cerita yang bisa kita bacakan di sini di buku cerita. Caranya ada di kolom deskripsi. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk yang terus mengirimkan cerita. Dan cerita hari ini yang cukup dinamis banget, cukup menarik. Dari Jono, Bayu, Eno, Esti. Dan ya mungkin akan ada cerita-cerita yang lain yang lebih dinamis lagi. Monggo, tidak harus cerita cinta, tapi apapun itu, cerita tentang kehidupan boleh, silahkan. So, kita selesai untuk episode kali ini. Awang Aji Wajita signing out for Buku Cerita.